Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sekaranti, MPM 17862060661 akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Zoom pada materi jenis usaha masyarakat di kelas 5 SD Katolik Don Bosco, Surabaya. Latar belakang skripsi, yakni pada abad 21 ini menuntut dunia pendidikan agar dapat mengubah konsep dalam berpikir, sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh guru untuk meningkatkan strategi yang lebih baik untuk pembelajaran. Terlebih pandemi COVID-19 yang berdampak pada dunia pendidikan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan semua lembaga pendidikan melaksanakan pembelajaran secara daring. Upaya meningkatkan peran guru yang profesional, seorang guru harus dapat memilih, menggunakan, atau mengembangkan media pembelajaran. Ketika melaksanakan pembelajaran daring secara online, tentunya memerlukan media sebagai sarana agar pembelajaran bisa berjalan baik serta efektif. Namun pada prakteknya, proses pembelajaran daring di SD Katolik Don Bosco banyak kendala yang ditemukan. Antara lain, semakin hari siswa mulai bosan, siswa tidak bersemangat dan tidak termotivasi belajar. Guru kurang maksimal dalam pembelajaran. Kurang adanya interaksi langsung antara guru dan siswa. Tidak semua siswa mengumpulkan tugas dari guru dengan tepat waktu. Oleh karena itu, guru disarankan untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah efektivitas penggunaan media Zoom pada materi jenis usaha masyarakat di kelas 5 SD Katolik Don Bosco, Surabaya? 2. Bagaimana respon siswa dalam penggunaan media Zoom pada materi jenis usaha masyarakat di kelas 5 SD Katolik Don Bosco, Surabaya? 3. Apa saja kendala dalam proses penggunaan media Zoom pada materi jenis usaha masyarakat di kelas 5 SD Katolik Don Bosco, Surabaya? Tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan efektivitas penggunaan media Zoom pada materi jenis usaha masyarakat di kelas 5 SD Katolik Don Bosco, Surabaya. 2. Mendeskripsikan respon siswa saat penggunaan media Zoom pada materi jenis usaha masyarakat di kelas 5 SD Katolik Don Bosco, Surabaya. 3. Mendeskripsikan kendala-kendala penggunaan media Zoom pada materi jenis usaha masyarakat di kelas 5 SD Katolik Don Bosco, Surabaya. Landasan teori. Penelitian terdahulu yang relevan. 1. Yusuf Trinur Cahyono tahun 2015 dengan penelitiannya yang berjudul Keefektifan Penggunaan Presi Zoom pada Pembelajaran Keterampilan Menulis Terpimpin Bahasa Jerman di SMA Negeri 1 Asembagus Situbondo. 2. Fitriani Febrieni, MD, dan Kamsi N tahun 2020 yang menulis sebuah penelitian dengan judul Penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting pada proses pembelajaran online sebagai solusi di masa pandemi COVID-19. 3. Ismiwati D. dan Prasetyo I tahun 2020 dengan penelitiannya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Menggunakan Video Zoom Cloud Meeting pada Anak Usia Dini Era Pandemi COVID-19. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan sebuah pendekatan kualitatif yang tersaji secara deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui 1. Wawancara, 2. Angket, 3. Dokumentasi dengan instrumen penelitian, lembar wawancara, dan lembar angket. Teknik analisis data melalui 3 tahap, yakni 1. Tahap pralapangan atau persiapan, 2. Tahap lapangan atau pelaksanaan, 3. Tahap analisis data. Hasil penelitian. 1. Efektivitas penggunaan media Zoom. Melalui hasil wawancara yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan media Zoom pada materi jenis usaha masyarakat di kelas 5 SD Katolik Don Bosco
sangat efektif dilaksanakan pada pembelajaran daring, karena guru dan siswa dapat bertatap muka meskipun secara virtual, sehingga guru dapat berinteraksi langsung dengan siswa dan menyampaikan materi yang diajarkan. Anak-anak dengan mudah menerima materi dari guru, apalagi ketika guru mengemas pembelajaran dengan baik. Proses pembelajaran dengan menggunakan media Zoom pada materi jenis usaha masyarakat di kelas 5 dapat dikatakan terlaksana dengan efektif. Dari hasil angket yang peneliti dapat, siswa menunjukkan pemahaman materi menggunakan media yang telah diupayakan guru dalam pembelajaran, yakni melalui media Zoom. 2. Respon siswa penggunaan media Zoom. Melalui hasil angket yang diisi siswa melalui link Google Form, lebih dari 80 siswa tertarik dengan pembelajaran menggunakan Zoom, serta melalui dokumentasi yang peneliti kumpulkan, didapat gambaran umum hasil pengisian angket siswa lebih senang pembelajaran menggunakan Zoom. Siswa juga sangat merespon kegiatan pembelajaran menggunakan media Zoom ini. Siswa sangat antusias bergabung pada Zoom meeting. Minat belajar mereka semakin meningkat, karena dengan menggunakan Zoom, anak-anak merasakan seperti pembelajaran tatap muka, meskipun secara virtual, karena mereka dapat bertemu dengan gurunya dan teman-temannya, bisa saling menyapa, dan mereka juga dapat bertanya jika mengalami kesulitan dan kurang paham akan materi pembelajaran. 3. Kendala menggunakan media Zoom. Pada pembelajaran menggunakan media Zoom, tentunya juga mengalami kendala dalam pelaksanaannya, karena media aplikasi Zoom ini sangat berkaitan erat dengan akses internet, di mana tentunya membutuhkan pulsa paket data agar dapat mengakses dan mengikuti pembelajaran media Zoom. Sehingga tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran menggunakan Zoom, karena beberapa alasan. Di antaranya tidak cukup kuota internetnya, tidak mempunyai HP yang dapat digunakan Zoom, orang tua yang bekerja sehingga HP tidak bisa digunakan sebelum mereka pulang bekerja, dan juga bagi siswa yang tinggal di panti asuhan Don Bosco karena terbatasnya peralatan, sehingga setiap media Zoom yang digunakan untuk 2 siswa. Keterbatasan durasi juga menggunakan dalam aplikasi Zoom yang hanya 40 menit terputus juga menjadi kendala, karena untuk melanjutkan pembelajaran harus join lagi. Simpulan. 1. Efektivitas penggunaan media Zoom pada materi jenis usaha masyarakat di kelas 5 SD Katolik Don Bosco pada proses pembelajaran daring terlaksana dengan baik. Proses pembelajaran menggunakan Zoom sangat menguntungkan guru dan siswa. Guru sudah mengemas pembelajaran dengan baik dan menarik bagi siswa, sehingga siswa dapat menerima penjelasan materi yang disampaikan guru dengan baik. Dapat disimpulkan, pembelajaran menggunakan media Zoom dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. 2. Respon siswa dalam penggunaan media Zoom meeting sungguh luar biasa. Sebanyak 80% siswa kelas 5 mengikuti pembelajaran melalui Zoom meeting. Mereka sangat antusias sekali. Siswa juga aktif. Tampak saat pembelajaran ada pertanyaan dari guru, mereka aktif menjawab. Dan juga sebaliknya bertanya kepada guru jika ada materi yang kurang paham. Siswa semakin termotivasi belajar saat mengikuti pembelajaran daring dengan menggunakan media Zoom. Siswa merasa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran daring. 3. Kendala yang terjadi dalam proses penggunaan media Zoom yaitu tidak semua siswa kelas 5 dapat mengikuti pembelajaran melalui Zoom meeting karena keterbatasan perangkat HP, dibawa kerja orang tua, jaringan internet yang kurang stabil, karena penggunaan aplikasi Zoom berkaitan dengan jaringan internet. Keterbatasan durasi penggunaan Zoom secara gratis hanya 40 menit. Ketika terputus harus join lagi dan melanjutkan pembelajaran lagi. Demikian presentasi hasil skripsi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.